Thank you sebelumnya Mas Aziz ya udah mau meluangkan waktu malam hari nih jadi lembur. Iya. Nah, Mas Aziz nih hari ini sebenarnya agak bahagia ya karena indeks Iya, kita IHSG benar. closing juga lumayan. Nah, ini yang mau kita diskusikan seru ya sampai jadi teman-teman stay tune ya sampai akhir sesi IG Live. Nanti boleh tanya apapun juga ya ke Bica ataupun ke Mas Aziz, nanti insya Allah kita akan jawab satu persatu sampai waktunya IG Live habis. Nah, Mas Aziz, mungkin kita ini dulu review ya, review singkat nih terkait IHSG pasca banyaknya emiten yang melakukan atau mengeluarkan rilis keuangan. Iya, iya. Oke. Halo, Mbak Friska, suara saya terdengar ya? Aman, aman, Aman aman. ya? Oke. Oke, Mbak Friska, kalau kita misalkan lihat ya pergerakan IHSG ya pada hari ini memang menguat gitu ya pasca The Fed mengeluarkan statement untuk kemungkinan akan adanya cut rate gitu ya di bulan September gitu ya. Dan ini direspon positif juga oleh pelaku pasar, dan kalau misalkan kita lihat di US pun sama gitu ya, direspon positif juga. Dan kalau misalkan kita lihat juga hari ini kompak nih, Big Bang gitu ya, Big Four Bank itu udah naik nih. Big Four Bank naik semua, naik, dan kalau kita lihat kenaikan terbesar memang ada di Bank Mandiri ya, BMRI ya, sebesar 5% kalau nggak salah tadi ya dengan kenaikannya. Dan kalau kita lihat memang eh, pergerakan indeks, kalau kita lihat ya Mbak Priska beberapa hari kemarin gitu, pergerakan indeks itu bergerak sideways gitu ya, kalau kita lihat ya masih dalam sideways jangka pendeknya, tapi kecenderungan agak turun gitu ya kalau kita lihat ya Mbak, tren sidewaysnya kecenderungan agak turun. Dan kalau saya lihatnya sih ini memang pelaku pasar sedang menunggu momentum gitu ya. Kalau saya lihatnya gitu ya. Saya lihatnya sedang menunggu momentum, dan uh, karena memang kan setelah pasca rilis laporan keuangan gitu ya, apalagi perbankan gitu. Kalau kita lihat kinerja perbankan juga masih cukup oke gitu ya, masih cukup membaik gitu ya. Bahkan bank-bank seperti Mandiri, BCA, profit masih mencatatkan profit gitu ya, masih mencatatkan pertumbuhan profit. Dan ini yang memang uh, pelaku pasar masih menunggu untuk next katalisnya ada apa gitu. Dan sebenarnya next katalis itu udah di spill kemarin malam gitu ya, adanya katret gitu ya. Nah ini memang akan menjadi figur indeks kedepannya sih gitu. Nah, kalau daripada Mas Aziz sendiri, apakah akan ada penurunan atau mungkin kenaikan lagi ya untuk saham-saham banking nih? Iya, kalau misalkan saya lihat untuk kedepannya ya, untuk saham banking ini masih potensial untuk naik lagi gitu ya Mbak. Apalagi kan untuk mendekati the Fed cut rate ini ya, ini menjadi sinyal positif juga untuk perbankan gitu ya. Dan ini saya lihat bisa juga untuk menarik asing kembali lagi nih ke market kita nih ya. Sebelumnya asing keluar gitu kan, keluar cukup banyak sebelumnya gitu kan. Dan ini yang menarik sebenarnya memang ketika the Fed cut rate ini potensial untuk asing kembali masuk ke market kita masih makin besar gitu. Apalagi kalau kita lihat nih Mbak untuk dolar sendiri gitu ya. Dolar itu udah di level 103 gitu, dan udah cukup turun gitu, dan US 10 years-nya juga udah turun juga gitu. Dan ini kesempatan juga untuk buat market kita gitu ya, untuk kembali up lagi gitu. Iya, berarti dengan kata lain sebenarnya ini bisa jadi katalis positif ya buat IHSG kita Ya, ya. ya benar-benar. Saya lihatnya emang untuk semester 2 ini kita sebelumnya di live sebelumnya saya juga udah bicarakan gitu ya sebelumnya Mm. di live sebelumnya, bahwa di second half ini kemungkinan ada kenaikan untuk IHSG. Dan uh, katalis-katalisnya sudah mulai bermunculan kayak seperti The Fed yang tadinya sebelumnya cuma satu kali ternyata ada indikasi dua kali gitu kan. Dan ini yang menjadi memang positif katalis buat kita juga, apalagi kalau misalkan nanti ternyata kata The Fed direspon juga oleh penurunan suku bunga BI ini gitu ya. Kalau misalkan penurunan suku bunga BI juga menurunkan suku bunga, ini bisa menjadi katalis positif juga buat kita juga. Double double katalis positif ini ya kalau Iya, betul betul. September ya nanti ya kalau BI ya. September nanti benar-benar. Tapi Oke, oke. Jadi kita tunggu 1 bulan lagi nih bulan depan iya, nih. iya, iya benar-benar. Dan tapi kita perlu juga waspada ini Mbak, di minggu depan kalau nggak salah itu ada pengumuman GDP gitu ya. Nah ini yang perlu kita lihat juga nih, GDP kita bagaimana nantinya saat di pengumuman gitu ya.
Dan kalau misalkan kita dilihat perkiraan konsensus agak melambat gitu ya pertumbuhannya. Dan ini ya mungkin bisa jadi trigger untuk mungkin saya sih lihatnya market akan sedikit koreksi terlebih dahulu baru melanjutkan kenaikannya lagi gitu sih. Jadi ya mungkin untuk minggu depan dalam dalam beberapa waktu dekat ini ya berarti ya yang perlu kita cermati. Iya, iya benar, benar bisa. Oke, nah dari sekian banyaknya emiten yang sudah mulai merilis laporan keuangan nih Mas, kira-kira emiten mana yang menarik untuk teman-teman pemula ya investor ini untuk dicermati atau mungkin pertimbangan jadi watchlist nih? Iya, iya, iya. Iya, kalau misalkan kita lihat memang sektor-sektor yang masih menarik pasca laporan keuangan rilis ini ya gitu ya. Itu sektor perbankan saya kira masih menarik untuk dilirik gitu ya. Apalagi kalau misalkan segmentasinya itu lebih ke korporasi untuk pemberian kreditnya. Kalau kita lihat memang seperti Bank Mandiri, Bank BCA yang segmentasinya lebih besar di korporasi pemberian kreditnya, itu masih so far masih bagus gitu, kinerjanya tuh masih masih cukup menarik gitu ya. Bahkan tingkat NPL-nya pun masih terjaga gitu Mbak Rizka. Dan ini sektor perbankan ya mas kedepannya masih cukup menarik. Apalagi kalau misalkan memang yang tadi saya bilang untuk katalisnya cut rate ini ya kemungkinan besar akan ada inflow juga ke sektor perbankan dari asing gitu ya. Dan selain sektor perbankan juga saya juga ngelihatnya sektor seperti infrastruktur jasa marga itu masih cukup menarik juga. Bahkan kalau kita lihat kinerja jasa marga pun baik top line maupun bottom line-nya tumbuh cukup signifikan gitu ya. Dan kalau kita bicara pergerakan sahamnya gitu ya, sebenarnya ini udah di price in juga sama pelaku pasar gitu ya. Makanya kenapa beberapa hari setelah rilis laporan keuangan kinerja sahamnya tidak begitu naik signifikan, tapi kita lihat sebelumnya memang ini udah di price in juga oleh pelaku pasar gitu ya. Dan untuk sektor yang lainnya seperti sektor retail pun masih cukup menarik gitu ya. Kalau misalkan kita perhatikan bahkan kinerja seperti MAPA pun masih oke, dilirik. Apalagi sektor retail ini ada sentimen dapat insentif nih Mbak, insentif impor gitu kan. Nah, ini bisa menjadi trigger juga untuk sektor retail yang penjualannya memang bahan bakunya lebih dari impor gitu ya, dari impor. Jadi itu tadi beberapa sektor yang Mas Aziz spill ya, Iya, yang ya. sekiranya bisa dicermati yang udah pada rilis laporan keuangan teman-teman. Nah ini tadi banyak juga ya di kolom chat nih aku baca-baca sektor telekomunikasi gimana Mas? Nah, iya sektor Nah ini ini banyak nih jadi terutama sorotan gitu ya. iya jadi sorotan terutama mungkin spesifik banyak investor TLKM mungkin ya di sini nih dari tadi Iya. banyak berseliweran. Mungkin tolong insight-nya untuk sektor ini Mas. Ya, kalau misalkan untuk sektor telekomunikasi, saya lihat kalau untuk Telkom ya, kalau untuk Telkom sendiri, sebenarnya secara kinerja top line pun, kalau kita bicara kuartal on kuartal itu kurang begitu baik gitu ya. Dan secara year juga pertumbuhannya cukup terbatas kita kalau kita bicara top line. Dan uh, hal ini yang mengakibatkan kenapa bottom line dia itu ternyata turun gitu dibandingkan tahun sebelumnya. Dan hal hal ini sih yang memang menjadi sorotan pelaku pasar juga ya, karena memang kalau kita lihat dari ARPU-nya sendiri itu pertumbuhan ARPU-nya tuh pertumbuhan ARPU-nya Citalkom pun tidak begitu naik cukup signifikan gitu, ternyata malah terbatas pertumbuhannya. Dan ini yang memang untuk sektor Telkom masih saya sih masih lihatnya masih ada apa ya, untuk Telkom sendiri ya, untuk Telkom sendiri saya melihat masih untuk kinerja kedepannya masih terbatas gitu ya. Dan kalau kita lihat juga kalau untuk Telkom memang ini pengaruh juga dari investasinya di Goto itu ya Mbak. Kalau kita lihat emang investasinya ruginya cukup lumayan Ya, besar gitu kan. jadinya ikut berimbas ya. Iya juga cukup berimbas terhadap bottom line-nya dia gitu ya. Dan ini yang memang menjadi trigger. Dan kalau misalkan untuk sektor telco saya sebenarnya lebih menarik untuk di ISAT. Kalau misalkan untuk jangka panjang Oke, di ISAT tuh oke. cukup menarik karena memang untuk kita lihat dari ARPU-nya juga tumbuhnya cukup lumayan signifikan dan kinerjanya juga masih so far masih oke juga gitu ya kalau misalkan kita lihat ISAT gitu. Dan kalau misalkan untuk Excel saya lihat juga masih cukup baik. ISAT Excel masih cukup baik untuk kedepannya gitu ya. Kinerja masih cukup bisa positif kedepannya.
Tapi memang untuk pergerakan sahamnya gitu ya, Mm-mm. saya sih lebih sukanya ISAT sih. Oke, dari beberapa emiten di sektor ini, apa pilihan rekomendasi dari Mas Asis tadi ya, ISAT atau mungkin paling jempolannya di situ. Tapi kalau untuk Telkom sendiri dari sisi teknikal sebenarnya gimana Mas? Mungkin banyak teman-teman di sini banyak yang bertanya-tanya nih masih apakah tekanan turunnya masih akan berlangsung lama atau kemarin itu memang saat ini penurunannya temporary. Ya, kalau misalkan saya lihat ya untuk Telkom secara teknikal masih masih tertahan di area supportnya sih Mbak ya, masih tertahan di area supportnya. Tapi ini perlu diwaspadai juga nih Mbak, karena memang kalau misalkan dia breakdown dari area supportnya, potensi untuk turun lebih dalam masih ada gitu ya. Dan Oke, kalau misalkan supportnya di kisaran berapa kalau versi Mas Aziz? saat ini dia masih bergerak di level 2880 ya. Dan kalau misalkan dia bisa breakdown dari area dari area 2 2840 gitu ya, dia jadi bisa breakdown dari area 2880 2840 gitu ya, itu bisa potensi untuk turun lebih dalam. Tapi kalau misalkan memang ada technical rebound, dia bisa menutup area gap-nya nih Mbak, area gap di 3000 sampai 3120 kalau misalkan dia ada technical, ada rebound gitu ya, ada reversal dari Telkomnya sendiri. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari sisi volume pun masih terlihat masih ada tekanan jual juga gitu ya. Jadi perlu berhati-hati juga untuk Telkom sendiri sih Mbak. Oke, jadi mungkin strateginya teman-teman yang saat ini mungkin pegang telepon, Telkom ya, kenapa jadi telepon? Mungkin sambil wait wait and see kali ya, maksudnya Iya, iya, ngelihat ngelihat tadi apakah dia akan breakdown supportnya. Jadi kita lihat dulu apakah breakdown the support atau dia mau reversal nih, balik lagi ke nutup gapnya tadi 3000 something ya. Oke, iya. teman-teman, oh ya mau menginfokan juga ya, saat ini Kibum Sekuritas juga masih ya ada program bagi-bagi saham bonus blue chipnya ya. Jadi teman-teman jangan sampai kehabisan dan jangan sampai Betul. ketinggalan pastinya Mau ya. menarik ini Mbak. Tanpa tanpa perlu deposit ya. Siapa tahu teman-teman dapat apa BBCA atau UNTR ataupun yang lainnya ya. Karena hanya buka account teman-teman udah langsung dapat satu lot ya saham bonus blue chip lumayan ya. Kalau yang buat yang mau silahkan DM aja ya ke Minca, nanti kita kasih link WA grupnya juga ya. Oke, kita lanjut diskusi berikutnya nih Mas. Di saat market kayak gini ya, ya satu sisi beberapa saham memang tertekan, tapi satu sisi hari ini banyak yang hijau ya, terutama banking. Nah, strategi saat ini apakah bagi teman-teman yang investing maupun trading seperti apa, Mas? Ya kalau untuk saat ini saya sih lebih menyarankan untuk teman-teman untuk coba memperhatikan saham-saham yang memang big caps gitu ya. Karena big caps ini masih ada potensi untuk kembali naik seperti misalkan sektor di perbankan gitu ya. Maupun ada sektor-sektor yang seperti ASI gitu, ASII, dan kalau kita lihat secara kinerja ASI pun ternyata secara bottom line masih cukup menarik gitu ya, masih cukup baik gitu ya. Dan secara kinerja top line juga masih cukup menarik. Ya, saham-saham yang big cap seperti ini masih mungkin teman-teman bisa lirik gitu ya, teman-teman ngerti saham gitu ya. Karena gini, saat ketika memang aliran modal asing itu kembali masuk ke Indonesia gitu ya, asing itu akan masuk ke saham-saham yang memang memiliki potensial dan apalagi dia memiliki kapitalisasi besar gitu kan. Nah, ini bisa udah mulai bisa dilirik gitu ya. Dan kita usahakan kita yang masuk duluan gitu. Ketika asing udah masuk kita tinggal tinggal menunggu cuannya aja gitu ya. Tinggal menikmati hasilnya gitu kan. Itu sih, Mbak. Oke, jadi kalau saat ini bisa dibilang tepat nggak kalau kita atau teman-teman di sini mulai nyicil tadi ya beberapa saham yang Mas Aziz spill ya kayak Big Bang, mungkin tadi Astra, Isat, Jasa Marga, Mapa. Ya, kalau misalkan untuk saat ini saya lihat untuk mencicil saham perbankan sebenarnya udah cukup bisa gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalau teman-teman gitu udah megang banking dari sebelum-sebelumnya itu masih bisa di hold gitu ya. Karena memang masih ada potensial untuk kenaikan. Apalagi kalau misalkan kita lihat BRI gitu ya. Kalau BRI memang secara kinerja memang turun gitu ya, secara kinerja keuangan. Tapi
kalau kita lihat secara teknikal tuh ada pola menarik gitu Mbak. Ada pola inverted head and shoulder gitu. Nah ini potensial untuk kembali naik gitu ya. Kalau misalnya dari BRI, bahkan kalau kita lihat hari ini BRI rebound gitu. Semoga aja reboundnya BRI ini masih bisa berkelanjutan gitu ya. Nah, itu dia teman-teman yang tadi pada nanyain Big Bang, khususnya tadi mungkin banyak yang nanya BBRI, atau mungkin BBCA gimana nih Mas? Tadi mungkin kan dia yang paling awal balik ya Iya, ke harga benar-benar. harga Harga 10.000. sepuluh Nah, ini ribunya ya. Iya, masih masih ada potensi untuk uptrend kah? Atau mungkin dia akan break dulu? Banyak yang profit taking mungkin, atau gimana secara teknikal nih? ya kalau misalkan kita lihat secara teknikal, dia masih potensi untuk menguji area resist di area resist 10.300-nya ya Mbak. Area resist 10.300 masih ada potensial untuk menguji area resistnya di situ. Nah kalau misalkan dia breakout dari area resist, itu masih ada potensi untuk kenaikan lebih lanjut nih. Apalagi kalau misalkan saya lihat untuk BCA sendiri sebenarnya masih menjadi saham favorit uh, orang-orang gitu. Apalagi saham-saham favorit institusi juga gitu ya. Dan ini masih bisa potensial untuk kembali naik gitu. Saya sih lihatnya seperti itu sih. Oke, jadi kalau kita ngobrolin Big Bang ya, termasuk BCA ini kayaknya emang masih terus ada harapan ya, saham-saham Iya, sultan kita tadi, nyebutnya. iya, apalagi yang tadi kita kita bicara adanya positif katalis dari Katret gitu ya, ke Iya. depannya. Kalau kita lihat juga sebentar lagi tuh ada pelantikan presiden baru gitu kan, Mm-mm. presiden baru, ada juga pemilihan dari presiden di US. Nah ini sebenarnya Mm-mm. katalis yang bisa menjadi positif juga buat kita. Kenapa positif? Untuk pelantikan presiden baru gitu ya Mbak Mm-mm. Rizka. Nah banyak kebijakan-kebijakan yang memang nantinya akan bisa bisa memperbaiki kinerja dari perbankan sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari OJK pun sudah mulai uh, untuk restrukturisasi kredit macet itu udah diberhentikan gitu dan ini masih menjadi katalis positif juga buat market kita dan untuk presiden US gitu ya presiden US banyak orang pemilihan presiden US yang mana pollnya itu masih di Trump gitu ya Donald Trump masih menjadi pilihan uh, uh, terbesar dari warga US gitu ya dan dan ada kekhawatiran juga dari pelaku pasar ketika Trump menjadi presiden kemungkinan pertumbuhan ekonomi di US itu akan sedikit melambat gitu kan karena kalau kita berkaca sebelumnya di tahun 2017 ya 2017-2018 memang ketika saat Donald Trump naik memang pertumbuhan ekonomi US agak sedikit melambat gitu dan ini bisa Indonesia bisa menjadi daya tarik untuk asing kembali masuk ke market kita gitu. Oke, oke, menarik memang kalau kita bahas tadi ya, banking ya. Oh iya, ini mungkin sektor yang belum dapat insight nih. Tadi beberapa ada yang nanya juga, tambang gimana nih Mas, PTBA dan teman-temannya ya sektor ini. Apakah si semester 2 ini sedang tidak masuk dalam kategori watchlist atau gimana? Ya, ya, kalau saya sendiri ngelihat untuk tambang ya sebenarnya ini cukup menarik. Kita bukan bicara untuk soal harganya gitu ya Mbak, karena saya lihatnya lebih menariknya untuk kebijakan di presiden baru ini, karena saya lihatnya ada beberapa kebijakan yang akan menguntungkan sektor tambang nantinya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat gitu ya ada seperti perizinan tambang yang sudah ada diserahkan ke komunitas agama gitu ya. Ini pasti akan banyak kepentingan untuk di sektor tambang ini nantinya. Dan kalau misalkan kita lihat ya Mbak, saya lihat sih kedepannya kemungkinan akan ada revisi dari kebijakan DMO juga gitu ya. Karena memang kalau saat ini kita lihat supply dari PLN-nya sudah oversupply gitu ya, udah cukup banyak gitu dan harga untuk DMO-nya juga udah masih stay di situ dan ini kedepannya akan ada perbaikan untuk kebijakan DMO yang mana nantinya akan bisa menguntungkan sektor dari tambang seperti batu bara gitu, seperti BTBA sendiri gitu ya. Nah, itu
itu dia teman-teman ya terkait sektor tambang yang tadi beberapa nanyain ya yang Mince lihat. Teman-teman boleh banget tanya apapun ya, mau spill stock pick boleh di malam hari ini atau pertanyaan lainnya tulis di bagian kolom pertanyaan ataupun di kolom chat ya. Nanti Mince bantu tanyakan ke Mas Aziz ya. Sebentar aku cek kolom pertanyaan. Oh, ada yang nanya BMRI nih yang belum kesebut. Tadi udah disebut sih BMRI yang rilisnya paling oke ya. Nah, ini gimana nih ke depan masih masih targetnya ada harga berapa nih? Kalau untuk BNRI ya Mbak, kalau dari kita targetnya bentar. Kemungkinan untuk BNRI kita targetnya di 7.200-an sih Mbak. 7.200 lah. Terus, oke itu kalau secara teknikal targetnya terdekat di Ya, terdekat 7.400 ya. 7.200 untuk secara teknikal ya. Hmm, oke, siap-siap. Nah, itu teman-teman ya, terjawab ya. Buat teman-teman yang udah nanyain, atau baru ya, baru nanyain Telkom, tadi sebenarnya udah dibahas. Jadi nanti pas mungkin bisa nonton ulang ya, karena akan kita save nanti di Instagram. Jadi tenang aja ya, yang ketinggalan baru datang. Nah, ini ada yang nanya nih, Kak, mending kalau kita investasi, ambil dividen gainnya atau capital gainnya? Kalau saya, kalau dari sisi saya ya, dividen dan capital gain itu ya kita bisa ambil dua-duanya lah gitu ya. Itu menarik gitu ya. Tapi balik lagi, teman-teman harus bisa pandai memilih saham-saham yang memang potensial dan tujuan teman-teman investasi itu untuk apa? Untuk jangka pendek kah? Atau untuk jangka panjang gitu ya. Kalau misalkan untuk jangka panjang untuk mendapatkan keduanya masih potensial cukup gede gitu ya. Dan tapi kalau misalkan teman-teman memang yang tipikal untuk dividen hunter gitu ya, untuk dapat dividen saja gitu ya, ya berarti untuk trading-trading jangka pendek saja sih gitu. Siap, siap. Thank you, Mas Aziz. Tadi ada yang minta insight UNTR, Mas. Boleh dong, beberapa tadi ada yang mention. Ya kalau misalkan kita lihat UNTR secara kinerja keuangan emang kurang begitu bagus ya secara top line-nya gitu ya. Dan ada penurunan dari dari peralatan beratnya juga karena memang kalau kita lihat memang Hmm. wajar penurunan perlambatan kinerja ini memang uh, karena kinerja tambang memang sedang melambat apalagi kan kalau kita lihat harga itu harga batu bara masih di situ-situ aja belum kemana-mana gitu ya dan permintaan apalagi kalau kita lihat permintaan batu bara itu dari Cina maupun dari India juga masih sedikit melambat gitu ya belum ada permintaan begitu besar. Nah ini wajar sebenarnya untuk UNTR secara performa masih melambat gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi bottom line, ternyata bottom line-nya cukup menarik nih, masih tumbuh gitu ya. Walaupun pertumbuhannya ini tidak begitu signifikan, masih pertumbuhan terbatas, tapi untuk kedepannya saya sih lihat untuk UNTR sendiri masih potensial untuk menarik ya, masih untuk menarik untuk kedepannya, dan kinerja performanya masih bisa tumbuh positif kedepannya gitu ya. Hal ini karena didorong tadi untuk kinerja pertambangan nanti kedepannya saya melihatnya masih cukup oke gitu saham-saham tambang karena memang adanya perbaikan dari kebijakan-kebijakan yang ada nantinya gitu. Nah ini akan uh, mungkin bisa menjadi trigger UNTR juga performanya bisa kembali membaik gitu. Oke, siap. Nah, kita mungkin agak sedikit menyinggung yang aku cermati juga nih, sektor ayam-ayaman nih. Oke ya, Ya, ini ya, sudah cukup kita menarik. ngobrolin ayam-ayaman nih. Ada Cepin, Java, ini mungkin boleh insight-nya, Mas Aziz. Ya, kalau untuk Java dan Cepin sendiri, saya sih melihatnya ke depannya masih masih ada potensi untuk tumbuh tumbuh positif secara kinerja keuangan karena memang kalau kita lihat harga ayam pun udah naik gitu ya harga ayam udah naik dan kalau kita lihat dari sisi uh, harga jagungnya gitu ya harga jagung yang menjadi bahan baku gitu ya menjadi bahan baku buat pakan ternak itu juga udah mengalami penurunan ini yang sebenarnya menjadi katalis positif untuk sektor poultry dan kalau misalkan untuk
sektor poultry, saya sih lihatnya ke depan masih bisa untuk naik kembali gitu ya, untuk kinerja sahamnya gitu sih. Tapi saat ini udah waktu yang tepat untuk mulai masuk atau kita mulai nyicil bertahap nggak, Mas? Kalau saya lihat untuk saat ini kita lebih cicil bertahap ya, karena kenaikan yang cukup tinggi ini memang ada potensi untuk taking profit dulu gitu ya, untuk turun Oke, dulu. Nah, kita bisa menunggu di area-area yang mungkin menjadi area supportnya untuk kita bisa beli atau kita akumulasi balik. oke, siap-siap. Nah, kita lanjut mungkin tadi beberapa juga ada yang nyenggol untuk sektor consumer nih, Mas ya. Iya, saya Indofood, Mayora, Unilever, dan kawan-kawannya. Termasuk mungkin nanti kita insight juga untuk Sido nih. Kayaknya banyak juga investor Sido di betul sini. ya. Oke, untuk sektor konsumer Ya, sebenarnya consumer dulu aja. sektor konsumer ya, sektor konsumer sebenarnya kalau kita lihat kinerja keuangan memang belum begitu perform banget ya di one half 24 ini gitu ya. Kalau dan kinerja dari top line pun masih tumbuh terbatas, baik itu CBP maupun NDF gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat ya Mbak, hal ini wajar karena memang satu sisi daya beli masyarakat kita masih melemah gitu ya, dan tantangan-tantangan di sektor konsumer ini masih cukup banyak, seperti misalkan adanya depresiasi rupiah yang akhirnya kalau kita lihat ICBP maupun INDF ternyata labanya turun gitu ya, labanya turun, dan hal ini yang menyebabkan memang hal ini diakibatkan karena tinggi naiknya beban keuangan dari sektor konsumer ini akibat dari rugi kurs gitu ya, akibat dari rugi kurs, akibat juga dari depresiasi rupiah. Nah, ini yang mengakibatkan memang masih banyak tantangan ke depannya untuk sektor konsumer. Apalagi kalau misalkan kita lihat gitu ya Mbak Priska, sebenarnya kalau kita lihat dari pemilu kemarin di awal tahun gitu, konsumer daya beli masyarakat sendiri tuh kita lihatnya masih belum begitu tumbuh signifikan gitu. Ternyata momentum pemilu belum bisa mendorong daya beli masyarakat. Dan saya melihatnya untuk pilkada, untuk pemilu kedua ini yang untuk pilkada gitu ya, ini agak riskan juga untuk apakah bisa mendorong daya beli atau tidak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari program-program kebijakan ke depannya gitu ya, sebenarnya ada yang menguntungkan untuk sektor konsumer, seperti program makan siang gitu ya. Program makan siang ini ada potensi untuk menguntungkan sektor konsumer karena memang uh, uh, potensi untuk menumbuhkan dari sisi volume penjualannya sendiri sih, gitu sih Mbak. Kalau ada yang nanya ini lever gimana nih, Mas? Sudah boleh serok nggak banyak? Ya, kalau Unilever saya sendiri masih belum begitu yakin ya untuk kembali naik lagi gitu ya. Apakah udah mulai sorek atau belum? Karena memang masih ada cukup tekanan jual yang cukup tinggi juga gitu ya, Mbak Priska. Apalagi dari sisi kinerja keuangan pun masih belum begitu perform. Dan kalau misalkan kita bicara Unilever, tantangannya itu masih banyak karena memang banyaknya saingan ini menjadi faktor penekan kinerja dari Unilever sendiri sih gitu. Jadi, jadi kesimpulannya untuk saat ini mungkin kalau Mas Aziz sendiri belum masuk radar watchlist ya Iya, kalau kalau untuk kami Unilever ya. ya untuk Unilever kami belum masuk radar watchlist Mm-mm. kita. Oke, nah ini ada pertanyaan Mas terkait spill sektor ataupun emiten untuk investasi jangka panjang dong selain perbankan ya. Karena di mana-mana kan memang rekomendasi kebanyakan kita pasti suggest banking ya karena yang Iya. udah yang historicalnya emang udah oke. Nah, selain itu mungkin pilihan-pilihan lainnya apa Mas untuk long term invest? Ya, kalau untuk long term invest saya sih lebih ke sektor sektor tambang ya, seperti batu bara gitu ya. Karena memang kalau bisa ke sektor batu bara untuk investasi jangka panjang biasanya kan kita mengharapkan dividen juga kan, mengharapkan dividen yang cukup besar gitu kan. Nah, sektor-sektor tambang ini biasanya untuk dividen ini mengasih dividen itu cukup lumayan besar gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dividen payout ratio maupun dividen yieldnya itu juga cukup besar gitu kan. Dan untuk kedepannya yang tadi saya bilang untuk tambang pun masih cukup menarik gitu. Untuk jangka panjang pun masih cukup menarik. Dan selain sektor tambang mungkin sektor uh,
ya di sektor dividen-dividen yang besar ya, teman-teman bisa melihat di indeks di 20 gitu ya. Nah, itu bisa menjadi watchlist juga buat teman-teman yang untuk investasi jangka panjang gitu sih. Oke. Oke, kalau sektor tekno seperti GoTo gimana nih Mas? Ada yang nanya, cocok nggak kalau kita hold long term? Kalau untuk Goto sendiri untuk long term mungkin nunggu dia profit dulu gitu ya. Saya dilihatnya seperti itu. Nunggu dia profit itu bisa menjadi momentum untuk kita masuk ke saham Goto sih. Itu. Oke, karena mungkin sektornya emang cukup menggiurkan ya, teknologi ya. Ya, Apalagi memang ini sektor baru di bursa, jadi mungkin kalau GoTo bisa mencetak profit, mungkin ya posibilitas lah ada banyak investor yang pasti tertarik untuk hold long term. ya pada Oke, kita lanjut diskusi pertanyaan berikutnya. Tadi ada yang nanya, gimana cara tahu metode investasi yang tepat di saham yang harganya volatile ya, naik turunnya mungkin high volatile gitu, Mas. kalau misalkan memang uh, harganya volatile gitu ya, cara mengetahuinya kita ya harga volatile kan sebenarnya gini Mbak, ketika harganya memang volatile itu memang agak cukup riskan juga ya untuk kita berinvestasi di situ ya, gitu kan. Dan kalau misalkan saya sendiri sih lebih aman untuk hindari saham-saham yang memang volatilnya tinggi gitu ya. Apalagi kalau misalkan ternyata tiba-tiba dia naiknya cukup signifikan, pasti akan turunnya akan lebih signifikan gitu kan. Dan kalau kita bicara secara teknikal pun kadang juga tidak cocok untuk investasi di saham-saham yang volatilnya tinggi. Bicara fundamental pun tidak bisa juga gitu kan. Dan ya salah satunya ya kalau misalkan kita ingin tetap masuk di saham volatil, kita juga harus bisa bikin trading plan yang jelas. Kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar juga gitu. Karena memang volatil yang tinggi ini resikonya juga cukup besar gitu. Benar-benar. Karena memang ya sebenarnya sih semua saham pasti volatile ya, naik turun naik Iya, ya, turun. Cuma memang ada yang volatilitasnya ya normal ya, ada yang memang high volatile yang mungkin strateginya lebih cocok untuk trading atau mungkin metode scalping kalau ya, memang teman-teman lebih ada apa ya, ada background keilmuan dan pengalaman ya silahkan dicoba. Tapi mungkin untuk pemula sih kurang disarankan ya teman-teman ya. ya untuk bertransaksi di saham-saham yang high volatile kayak gitu. Tadi ada yang nanya juga terkait manajemen portfolio atau portfolio design itu sebaiknya kita pegang berapa emiten Mas idealnya versi Mas Aziz. Kalau saya sih sebenarnya untuk idealnya untuk pegang beberapa emiten sebenarnya tidak ada ya kalau menurut saya gitu ya. Tapi menurut saya sendiri jangan begitu banyak untuk megang sahamnya karena memang kalau kita kebanyakan untuk memasukkan saham-saham kita gitu ya, itu kita juga susah untuk memantaunya gitu ya, untuk memonitornya gitu. Apalagi kalau misalkan kita memasukkan saham-saham yang memang volatilitasnya tinggi yang kayak tadi gitu kan. Volatilitasnya tinggi itu sahamnya cukup lumayan banyak itu kan cukup repot juga untuk memonitornya gitu kan. Dan kalau saya sih lebih kalau saya pribadi gitu ya untuk saham-saham saya memilih saham-saham yang memang punya liquid yang cukup bagus, kinerja yang cukup bagus. Saya gedein porsi atau size-nya di situ gitu sih. Karena memang kalau misalkan kita punya cukup banyak saham tapi kalau misalkan size-nya juga kecil ya keuntungan juga tidak begitu besar juga gitu. Oke, oke. Ini kurang lebih sih aku juga sependapat ya, karena memang idealnya antar satu orang dengan orang lain kadang beda. Ya, Ditentukan berdasarkan apa? Biasanya berdasarkan modal juga soalnya. ya benar-benar. Karena kita mungkin nggak bisa menyamakan ya Mas Aziz, Iya, kita mungkin modal 10 juta dengan yang sudah modalnya 5 miliar, tentu diversifikasi jumlah emitennya akan berbeda teman-teman. Makanya paling kita bisa saling sharing ya, kalau misal teman-teman masih newbie ya, modal masih terbatas, mungkin fokus aja di 2 emiten dulu misal ya, yang rutin mungkin bagi dividen gitu, iya, jadi passive income-nya dapat ya, capital gain-nya jangka panjang juga dapat gitu. Kalau sebisa mungkin emang nggak kebanyakan bener kata Mas Asis. Nah, banyak ini emang relatif, tapi menurutku kalau udah sampai
level dimana teman-teman udah susah ngontrol yang tadi Mas Aziz bilang ya, udah susah ngontrol, mungkin lihat pusing kebanyakan, nah itu artinya udah ada red flag tuh untuk eliminasi emiten-emiten tuh. Jadi jangan kebanyakan juga teman-teman ya, sesuaikan dengan kapasitas psikologi investasi kita Iya, masing-masing. betul, benar. Dan Oke, kita lanjut diskusi berikutnya. Seru nih kalau ngobrolin investasi tuh. Nggak berasa ya, udah mau 45 menit. Oke, ada pertanyaan bagus nih yang bisa kita diskusikan bareng Mas Aziz. Saat seperti apa kita memutuskan untuk cut loss atau average down pada sebuah emiten? Nah, Mas Aziz dulu mungkin. ya, kalau dari sisi saya, kalau saya sendiri untuk melakukan cut loss atau average down itu, yang pertama saya lihat untuk saat pertama kali kita ingin masuk saham itu, kita harus punya trading plan yang jelas dulu nih, gitu ya. Kita punya, misalkan kita masuk di harga sekian, kita harus profit di sekian, misalkan gitu. Dan kita memiliki batasan support sekian, gitu ya. Dan kalau misalkan memang support itu tertembus, kita juga harus lihat bagaimana dari sisi kinerja perusahaan, apakah ini layak untuk dipegang jangka panjang atau tidak, gitu ya. Kalau misalkan memang tidak layak untuk dipegang untuk jangka panjang, kemungkinan dari dia breakdown support tersebut gitu, saya mungkin lakukan cut loss gitu. Tapi kalau misalkan memang secara saya masih yakin kinerja kedepannya masih cukup tumbuh gitu ya, masih cukup tumbuh dan masih ada potensial katalis-katalis positif lainnya gitu ya yang bisa memperbaiki kinerja sahamnya gitu ya. Nah, maka saya akan coba untuk mencari area support terdekatnya gitu untuk melakukan fresh down gitu. Gitu sih Mbak Priska. Oke, oke, siap. Ya memang kalau ngobrolin cut loss average down ini juga balik lagi kita beli sahamnya mau apa ya? Apakah untuk long term based on fundamental atau memang untuk trading aja based on technical. Paling gampang sebenarnya kalau pas untuk trading ya, karena udah ada angka perkiraan support resisten yang bisa teman-teman jadiin batasan cut loss ya. Kalau average down memang mungkin lebih cenderung untuk yang long term investing ya. Saat harga memang lagi turun di bawah ataupun berapa persen ya penurunan, teman-teman ada cash Iya, ya, ada uang nganggur benar. ya, average down aja teman-teman sebenarnya ya. Nggak perlu apa ya, nggak perlu pusing-pusing mikirin, aduh besok ntar masih turun lagi ya, besoknya lagi ntar masih turun lagi, gimana ya. Kalau mikir kayak gitu terus ya teman-teman nggak akan nyicil Iya, sahamnya ya sampai kapan. Ya sampai kapanpun sahamnya akan iya, segitu-gitu aja jumlah benar. lotnya gitu kalau nggak berani nambah muatan ya mumpung pas harganya lagi turun. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait kalau tadi kita mungkin bahas Big Bang ya yang memang ya, secara historical udah bagus. Gimana insight untuk bank digital nih Mas? Ya, beberapa saham bank digital kita tahu lah yang sebelumnya wow ya semuanya. Nah, ini ke depan gambaran insight Mas, please. Ya, kalau misalkan untuk bank digital sih saya sendiri untuk bank digital saya sendiri kurang menarik sebenarnya Mbak untuk melihatnya gitu ya karena memang secara kinerja tuh masih juga kurang cukup bagus. Tapi kalau jika ditanya apa untuk bank digital pilihannya lebih yang mana, saya sih lebih milih untuk di Arto ya kalau misalkan saya lihat. Nah kalau misalkan kita lihat juga kinerja Arto itu udah cukup lumayan membaik dibandingkan yang sebelumnya gitu ya. Dan Arto sebenarnya kedepannya tuh masih potensial cukup bagus gitu dibandingkan bank digital lainnya gitu. Tapi kalau untuk bank digital, saya sih nyaraninnya lebih trading jangka pendek gitu ya, lebih trading jangka pendek hingga menengah gitu. Dan untuk jangka panjang saya sih belum untuk merekomendasikannya begitu sih. Oke, jadi kalau dari Mas Asi sendiri dan tim Kiwu mungkin untuk bank digital mungkin bisa dimanfaatkan momentumnya ya jangka pendek menengah, tapi untuk yang mungkin sifatnya long term sekali gitu mungkin belum masuk watchlist ya atau pertimbangan. Oke, ini teman-teman yang mau bertanya lagi silahkan ya. Yang ketinggalan dan baru join, hampir semua sama udah kita bahas sebenarnya tadi sektor-sektor di awal. Jadi nanti silahkan tonton ulang ya pas IG Live-nya udah selesai. Akan kita save ya di Instagram feed. Oke, yang mau kasih lihat stock pick dong. Udah dari tadi ya, banyak stock pick yang udah di-mention sama Mas Aziz tadi. Ada banyak yang tadi ya. Iya, Oh, tadi ada yang nanya nih, kalau ada pertanyaan, mending kita fokus satu saham dengan banyak lot atau beberapa saham.
tapi dibagi-bagi lotnya gitu. Kalau saya sendiri itu bergantung balik lagi, bergantung pada Hmm. teman-teman gitu ya. Kalau saya sendiri pribadi saya lebih membagi beberapa saham gitu. Tetapi saya memiliki saham-saham tersebut yang memang secara baik fundamental maupun teknikalnya cukup oke gitu. Tidak asal pilih gitu ya. Karena sesuai dengan uh, peribahasa investasinya, jangan taruh dan jangan taruh barangmu dalam satu keranjang gitu kan. Tapi juga kita harus menaruhnya juga di beberapa yang lainnya juga gitu. Dan diversifikasi itu penting juga, diversifikasi investasi itu juga penting. Dan teman-teman juga kalau misalkan cuma hanya satu saham ketika saham itu turun gitu ya, teman-teman tidak ada diversifikasi saham lain, maka ya penurunannya juga lebih dalam juga gitu ya. Karena gini, di saham sendiri kan sebenarnya banyak di saham di bursa itu juga cukup banyak, itu ada 9 saham lebih gitu kan. Hmm. Semuanya memiliki story-nya masing-masing gitu. Ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Dan kalau misalkan kita diversifikasi saham kita gitu ya, ketika ada saham kita yang satu turun, masih bisa di backup sama saham yang kita story-nya masih positif, masih naik gitu. Gitu sih, Mbak. Iya, jadi mungkin ya nggak satu juga Iya, teman-teman, kecuali buat latihan dulu ya, kecuali pemula nih, kita mention dulu ya, pemula buat latihan satu emiten dulu nggak apa-apa. Tapi kalau memang udah mulai concern untuk long term invest, ya mungkin bisa diversifikasi 2 atau 3 sektor ya, yang berbeda untuk diversifikasi risiko. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup IG Live malam hari ini. Oke, aku pilihkan yang lagi heboh kemarin gara-gara nggak bagi dividen. GGRM. Ya, rokok sektor sektor inilah ya, GGRM dan beberapa kawannya gitu. ya kalau misalkan kita bicara rokok memang masih banyak katalis negatif sebenarnya, apalagi kalau misalkan kita lihat dari kemarin ya ada peraturan tentang pelarangan beli rokok ketengan gitu ya. Ini saya sih melihatnya lebih cenderung katalis negatif juga, karena memang ketika adanya larangan untuk beli untuk rokok ketengan ini akan memicu atau menimbulkan rokok dengan harga murah gitu ya, dan biasanya masyarakat akan beralih gitu ya, beralih ke rokok-rokok yang akan lebih murah, dan ini akan menurunkan penjualan juga dari sisi emiten rokok. Satu sisi juga kalau kita lihat cukai gitu ya Mbak Priska, cukai itu terus mengalami naik gitu ya, bukan turun tapi terus naik. Cukai rokok itu tiap tahunnya pasti akan naik, dan ini akan menimbulkan beban juga untuk emiten rokok gitu Mbak Priska. Dan ya kalau kita bicara kinerja keuangan kedepannya, saya sih masih lihat untuk emiten rokok ini masih cukup negatif gitu ya Mbak Priska. Hmm, Jadi memang oke. kita memiliki diversifikasi, misalkan produknya udah mulai masuk ke rokok-rokok elektronik atau elektrik Hmm, gitu kan, gitu ya. Dan atau mungkin mereka memiliki diversifikasi produk-produk hmm, dengan rokok. Balik lagi tadi, dengan adanya produk rokok murah gitu ya, ini juga hmm. penjualan dari emiten rokok gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang penjualan emiten rokok juga mengalami penurunan beberapa dekade ini gitu ya. Oke. Jadi